Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pritia Rahmawati dengan NIM 211201006, Prodi Bioteknologi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan etanol menggunakan inokulum Cluveromyces marchianus pada media whey, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi fermentasi. Sebelumnya, fermentasi merupakan suatu proses perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Proses fermentasi dibutuhkan starter sebagai mikroba yang akan ditumbuhkan dalam substrat. Starter merupakan populasi mikroba dalam jumlah dan kondisi fisiologis yang disiap diinokulasi pada media fermentasi. Pada mata kuliah teknologi fermentasi kali ini, saya menggunakan jenis mikroba Cluveromyces marchianus dengan media whey, karena whey dapat dimanfaatkan untuk bahan baku bioetanol. Maka diharapkan jumlah whey yang selama ini melimpah dan terbuang bisa berkurang. Hasil fermentasi bioetanol dari whey dengan Cluveromyces marchianus pada sistem feed batch. Proses fermentasi whey menggunakan Cluveromyces marchianus dilakukan secara feed batch. Contohnya, sebelum melakukan pelaksanaan proses fermentasi feed batch, dilakukan persiapan inokulum terlebih dahulu selama 24 jam dengan mengambil satu koloni Cluveromyces marchianus yang dimasukkan ke dalam whey 30 ml dan ditambahkan 0,1% yeast ekstrak sebagai nutrien. Setelah itu, dilanjutkan dengan fermentasi feed batch dengan suhu 300 Celcius dengan pH 4,5 dan pengadukan 120 rpm dengan volume total fermentor feed batch sebesar 500 ml. Selanjutnya, pada media fermentasi yang digunakan, salah satu bahan baku yang bisa digunakan adalah whey dari limbah industri keju. Whey merupakan serum susu yang dihasilkan setelah proses pemisahan kasein dan lemak selama pengendapan koagulasi protein susu. Whey juga memiliki kandungan nutrisi yang tinggi seperti protein, peptida, fungsional, lipid, mineral, vitamin, dan laktosa. Oleh karena itu, whey memiliki potensi besar untuk diubah menjadi suatu yang bernilai tambah, terutama kandungan laktosa yang dapat dimanfaatkan untuk memproduksi alkohol dalam bentuk bioetanol. Whey bisa menjadi bahan baku dalam pembuatan bioetanol karena di dalamnya terkandung laktosa. Biasanya, pada kandungan laktosa apabila menggunakan whey sebesar 4-5%, whey dapat dibutuhkan sebanyak 500 ml untuk setiap variabel. Sebelum dijadikan medium fermentasi, whey ditambahkan yeast ekstrak sebanyak 0,1%, sedangkan pada penunjang lainnya yang digunakan perubahan bahan baku untuk menganalisis whey. Bahan penunjang lainnya yaitu ada aqueous, laktosa, proanalisis, reagen DNS. Selanjutnya, pada metabolisis yeast ketika menghasilkan etanol, reaksi pembentukan etanol yaitu diawali dengan pemecahan satu molekul glukosa oleh Cluveromyces marchianus. Lalu diubah menjadi 2 molekul asam pirufat. Dalam proses ini terbentuk 2 ATP dan 2 NADH. Asam pirufat yang merupakan hasil dari pemecahan glukosa diubah menjadi asetladehin dengan diawali dengan pembebasan karbon dioksida. Asetaddehin diubah menjadi etanol dan NADH diubah menjadi NAD+. Lalu keduanya dapat digunakan untuk reaksi glikolisis kembali. Fermentasi alkohol dilakukan dengan keadaan anaerob di mana oksigen tidak dibutuhkan dalam reaksi ini dengan suhu 33 derajat Celcius untuk pendapatan etanol yang maksimum. Contoh metabolit Cluveromyces marchianus apabila untuk menghasilkan etanol, contoh pada fermentasi feed batch biasanya dilakukan selama 20 jam dengan suhu operasional 300 Celcius dan pH 4,5. Substrat yang ditambahkan pada fermentasi feed batch sebesar 8,5 ml per jam. Kinetika fermentasi. Pada grafik pertumbuhan terdapat beberapa fase, yaitu yang pertama, pada fase lag, bakteri berada pada fase adaptasi terhadap media tumbuh, bersiap untuk memperbanyak diri melalui pembelahan sel. Pada fase log atau eksponensial, bakteri telah beradaptasi dengan media dan membelah diri sehingga jumlah populasi bakteri meningkat sangat cepat.
Selanjutnya, memasuki fase stasioner, pertambahan bakteri konstan karena pembelahan sel mulai menurun. Kecepatannya akibat media yang mulai exhausted. Di samping juga sel-sel bakteri mulai mengeluarkan senyawa atau metabolit sekunder yang dapat meracuni media, menyebabkan sejumlah sel bakteri yang mati, dan akhirnya fase terakhir adalah fase kematian ditandai dengan garis penurunan yang menggambarkan makin banyaknya sel yang mati. Kondisi ini dapat dihindari jika pada fase stasioner kultur sel bakteri diremajakan dengan cara mensubkultur atau memasuki jumlah mililiter kultur bakteri ke dalam media baru. Maka akan terbentuk kultur bakteri dalam fase lag, maka kurva tumbuh akan berulang. Metode fermentasi kali ini yaitu metode feed batch merupakan suatu sistem yang ditambahkan media barn secara teratur pada kultur tertutup tanpa mengeluarkan cairan kultur yang ada di dalam fermentor, sehingga volume kultur makin lama makin bertambah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.